Partai Solidaritas Indonesia adalah partai politik di Indonesia. Partai ini didirikan pada tanggal 16 November 2014 sesuai Akta Notaris Widiatmoko SH nomor 14 tahun 2014. Kemudian di tanggal yang sama, Dewan Pimpinan Pusat PSI mengajukan secara resmi surat pendaftaran sebagai partai politik. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM secara resmi meminta DPP PSI untuk melengkapi syarat-syarat pembentukan partai politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Seluruh pengurus PSI di semua level kepemimpinan kemudian melengkapi syarat-syarat pembentukan partai ini guna memastikan PSI lolos verifikasi Kemenkumham yang diperkirakan akan berlangsung sekitar pertengahan 2016. Pada akhirnya, PSI dinyatakan resmi menjadi badan hukum setelah melalui verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 Oktober 2016. Partai ini jadi satu-satunya partai baru yang lolos seleksi badan hukum pasca Pilpres 2014. Pada pemilu 2019, partai ini menjadi peserta pemilu dengan nomor urut 11. Setelah resmi dinyatakan menjadi parpol peserta pemilu 2019, PSI langsung membuat terobosan dalam hal seleksi calon anggota legislatif. Proses seleksi calon anggota legislatif digelar secara transparan, terbuka, dan disiarkan langsung di semua media sosial milik PSI. Tujuannya agar publik bisa mengetahui dan ikut menilai siapa calon-calon anggota legislatif yang bakal mewakili suara mereka di DPR RI dan DPRD provinsi dan kabupaten kota. Sebanyak 45% caleg PSI di pemilu 2019 adalah perempuan, tertinggi di antara partai-partai lain. Ini jauh di atas syarat keterwakilan minimal perempuan yang hanya 30%. PSI tidak memasang target khusus jumlah caleg perempuan yang harus diusung. Hal terpenting, caleg perempuan yang diusung PSI melebihi 30% sesuai yang diisyaratkan oleh undang-undang. Upaya yang dilakukan PSI untuk memperbaiki sistem demokrasi adalah dengan menggelar konvensi untuk menjaring calon kepala daerah. Pada Pilkada 2020 lalu, PSI menggelar konvensi pilkada untuk kota Surabaya dan Tangerang Selatan. Kedua kota itu dipilih karena PSI memiliki satu fraksi di sana. Dalam seleksi terbuka ini, PSI mengundang tokoh-tokoh independen dan berintegritas untuk ikut menjadi panitia seleksi. Seleksi dalam format wawancara ini disiarkan secara langsung di media sosial. Elemen-elemen dari Partai Berkarya yang dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Badarudin Andi Picunang, bergabung dengan partai ini pada tanggal 1 Maret 2023 setelah kegagalan Partai Berkarya untuk ikut serta dalam pemilu 2024 dan konflik internal yang berkepanjangan di tubuh partai tersebut. Bergabungnya Partai Berkarya merupakan hal yang unik dan agak ironis karena Berkarya berjalan dengan platform Soehartoisme dan revivalisme Orde Baru yang berlawanan dengan PSI yang jauh lebih progresif dan sejarah persaingan sengit antara keduanya pada tahun 2018. Oke sobat, itu tadi profil singkat dari salah satu peserta pemilu tahun 2024 yaitu Partai Solidaritas Indonesia. Semoga bermanfaat.